Ya, masih mengikuti ya pola perjalanan saudari Indah Wayu Widiawati 15 tahun ya. Ini hanya sebuah evaluasi berpikir dan bertindak sebagai keluarga. Keluarga kan tidak harus menikah. Ya, bersaudara kan keluarga, bekas suami juga keluarga. Jadi hal itu tidak menuntut kemungkinan tabayun atau memberi keterangan satu dan yang lain tentang keberadaan. Jadi kita tidak membahas soal hubungan dengan orang lain atau kecemburuan dan kecemburuan. Itu terlalu GR ya. Kita sudah relaksasi, kita sudah menerima ya, sudah menerima seluruh kenyataan diceraikan oleh saudara IWW pada 2016 itu. Saya kira tidak jadi masalah dan tidak jadi problem bagi saya untuk mengikhlaskan atau merelakan saudari WW itu menjadi orang lain, karena memang kenyataannya sudah jadi orang lain. Itu ya pertama. Yang kedua berkaitan dengan delik ya. Perkara tentu harus diberi jeda waktu sampai semuanya menjadi jelas. Jadi yang kita tuntut adalah peristiwanya, yang kita sampaikan adalah perkaranya. Jadi saya minta jangan seperti anak kecil, kalau kena perkara terus ingkar atau pukir dan lain sebagainya. Kalau sudah kena di penghinaan ya penghinaan, kan begitu. Kalau kena di perselingkuhan ya perselingkuhan, karena itu adalah mutatis mutandis. Jadi hubungan suami istri itu mutatis mutandis sampai semua menjadi jelas. Yaitu saudari WW sudah berhubungan dengan orang lain dan saya pun sebagai orang lain. Jika belum menjadi orang lain dan masih berdiri sendiri, itu punya hak tertentu yang harus bisa dituntut melalui somasi. Dan kita somasinya kan tidak kepada Sutono ya, tetapi kepada negara. Jadi permasalahannya kepada negara, saya tidak dengan person. Saya adalah dengan kepala SD 03 Tambak Romo dan kepada kepala dinas atau koordinator Tambak Romo untuk menjadi dasar berpikir atau dasar bertindak. Nanti proses apa yang akan saya tempuh selanjutnya di atasan ya. Jadi ini tentu karena sulit kita terjuni di sini, nanti dicurigai ini itu, tentu saya minta tolong kepolisian untuk melakukan re-evaluation ya, redefinition atau klarifikasi tentang hal itu dan ditanggapi dengan baik begitu loh. Jadi karena memang kita ini bermartabat ya, kita ini berpikir secara nalar dan logika sehat, akal sehat. Tidak seperti yang disangka selama ini. Kami menahan diri 15 tahun itu tidak sembarang orang loh Pak. Menahan diri dari permasalahan itu sampai semuanya menjadi jelas. Itu namanya dalam metode filsafat adalah Verstehen. Verstehen itu menahan diri sampai semuanya menjadi jelas. Saya kira sekarang sudah clear bahwa kalau katakan tidak ada yang bersalah, ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau ada kan yang bersalah, semua juga bersalah. Makanya itu kita harus menahan diri, kita cari solusi tengah, PIA-PE kan begitu. Bagaimana baiknya nanti dibicarakan dan kepolisian menjembatani komunikasi antara kami dengan dinas pendidikan. Kalau memang dengan yang bersangkutan tidak bisa karena satu dan lain hal atau keterbatasan atau mungkin kesalahan yang frontal, itu sah-sah saja. Tapi yang pasti kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengejar ya, trust the money. Jadi kita mengejar trust the money atau mengejar uangnya itu Pak. Kemana uangnya itu, bukan saya mengejar orangnya mau berlari delik kemana-mana ya biar kita tidak gudak kok. Dia mau bersembunyi di kelek siapa-siapa saja itu hak dia. Kalau memang itu normatif, masih terukur dan bisa dipertanggungjawabkan, mengapa tidak? Dan itu tanggung jawab dia sendiri, bukan tanggung jawab saya, karena dia melarikan diri dari rumah tangga yang kita bangun, rumah yang kita bangun, dan keluarga yang kita dukung. Itu sepenuhnya ibu saya juga mendukung hal itu.
tidak pernah ada mengatakan kesalahan, tetapi bagi saya kan memiliki kewajiban tertentu maupun hak tertentu yang harus saya jalankan, termasuk memantau dan mengevaluasi, juga melihat perkembangan, karena memang saya yang pertama kali memulai atau memasukkan, memberi izin, memandu saudari WW untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tentunya saya harus mendidik sampai semuanya jelas, dan itu tanggung jawab saya. Tidak bisa saya ucul tangan begitu saja, karena di situ ada anak-anaknya, dan itu ada akses ekonomi, ada akses budgeter, dan saya tidak meminta. Saya hanya mempertanyakan, beda loh ya. Kalau meminta kan sakmonai, kalau mempertanyakan semua ada perhitungannya. Jadi harus dipahami, saya tidak ngemis, saya tidak minta, tetapi saya menuntut atau mempertanyakan hak saya itu tidak pernah kepada saya atau disampaikan kepada saya, maka saya pertanyakan hal ini kepada negara. Harapan saya negara segera berunding atau berjalan menyampaikan hal-hal itu, karena saya sudah menghadap ke sana kemari agar supaya kasus ini segera clear, segera jelas, karena berkaitan dengan nasib orang lain, kehidupan orang lain. Jangan melakukan face threatening area atau nyakari kancane atau mencemarkan nama baik orang lain atau melakukan bullying seperti pelajaran selama ini dilakukan oleh saudara Jaryo. Ini yang paling terlalu, karena kalau saya tanggapi seperti orang tidak belajar, kayak anak TK saja. Kalau tidak saya tanggapi kok ngoyo woro dan keloro hati. Jadi ya bertanggung saja, cukup saya sampaikan hal ini ke kepolisian agar nanti ditangani secara transparan ya, secara presisi dan sesuai dengan ukuran ya kejahatan yang dilakukannya. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya sampaikan terima kasih atas pemahamannya, dan terima kasih atas kerjasama rekan-rekan atau teman-teman semuanya yang telah bekerja keras membantu kami memahami konsep-konsep yang saya sampaikan, termasuk bagaimana upaya investigasi, upaya kita di dalam mencari keterangan, menjalin hubungan baik dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah dianggap saudara, jadi tidak perlu membabi buta, ya tidak perlu terlalu berlebih-lebihan seperti ngurus apa, karena itu bagi saya adalah hal yang wajar, karena gawan bayi, Pak. Kalau sudah gayanya seperti itu, gawan bayi seperti itu, tentunya kita tidak bisa merubah. Saya hanya mempertanyakan, di situ ada atasannya nanti ada atasannya lagi, nanti kita sondingkan ke atasan yang paling atas itu, yaitu Bapak Bupati Pati. Kalau melihat, mendengar, dan mengetahui ada seorang PNS yang punya penyakit kleptomania, penyakit menular, skandal perselingkuhan, dan tidak punya malu, tidak punya konditor, melanggar peraturan pemerintah dan sebagainya, itu lantas kita harus berbuat apa dan bagaimana. Itu yang dapat kami sampaikan. Sementara ini nanti tentang fair sharing lainnya tentunya sudah ada catatan kriminalnya di sana-sana, agar supaya menjadi perhatian atas kerjasama yang baik atas semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.